menghadirkan pembekalan, terutama kegiatan tentang bimbingan teknik, pembuatan laporan penggunaan, dan kegiatan dana program mahasiswa membangun desa tahun 2023. Puji syukur kehadirat Allah, kita langsung saja ya. Adik-adik kemarin kan sudah dapat buku panduan SPJ laporan keuangan. Kita nanti ini kita remind kembali apa saja yang harus dilakukan oleh bendahara untuk mempertanggungjawabkan dana kegiatan yang kita bagikan insya Allah sebelum kalian berangkat atau sebelum kalian melakukan kegiatan di desa. Next, Mbak. Jadi seperti di buku panduan yang kemarin kita share, bahwa dana yang diberikan sebesar 2 juta rupiah itu akan didistribusikan ke rekening masing-masing bendahara yang tertuang dalam keputusan rektor. Nah, dana tersebut nanti akan dipergunakan untuk pertama barang habis pakai, terdiri dari biasanya konsumsi, ATK, barang cetak. Terus kalau kegiatannya melibatkan pembelian kayak sayur mayur atau bahan-bahan makanan, itu bisa juga dipakai, itu termasuk barang habis pakai. Yang kedua, jika kegiatan kalian menghadirkan narasumber, narasumbernya pastinya bukan dari Universitas Brawijaya. Kemudian untuk biaya sewa, itu peruntukan dananya. Ini aturan penggunaan dananya. Seperti yang di buku panduan, setiap pengeluaran konsumsi berapapun rupiahnya itu wajib ada daftar hadir. Jadi kalau misalkan adik-adik ada pertemuan atau rapat kegiatan di desa yang melibatkan masyarakat di desa, maka jika diberikan konsumsi harus mengisi daftar hadir. Pertama itu. Terus kemudian untuk pembelian konsumsi berapapun nilainya, jika dibeli di warung atau restoran yang dikemas, maka akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 23%, PPh 23 sebesar 2%. Ini kan kalau konsumsi kegiatan kan berkali-kali ya, bisa jadi ya bisa sampai 2 atau 3 kali. Nah, itu cara yang paling sederhana adalah direkap dulu jumlah pengeluaran untuk pemberian konsumsinya, kemudian di total ketika akhir itu baru dibayarkan pajaknya, gitu ya. Terus kemudian biaya sewa, kemarin itu beberapa RAB itu sebagian besar itu pinjam proyektor, ada yang pinjam sound system gitu. Nah, itu dikenakan PPh 23 sebesar 2% juga, berapapun nilainya. Sound system kemarin itu mungkin pinjam ke desa ya. Beberapa mungkin biasanya ada yang pinjam ke desa misalkan. Nggak masalah, nanti tetap dikenakan pajak 2%. Terus kemudian yang penanggung jawab sound system itu mengumpulkan KTP, itu saja. Terus kemudian yang bersangkutan tanda tangan di kwitansi. Terus yang keempat, terkait honorarium. Honorarium seperti yang ada di buku panduan hanya diberikan kepada narasumber atau pemateri di luar Universitas Brawijaya. Jadi dosen, DPL itu nggak bisa ya dapat honorarium. Tetapi kalau misalkan adik-adik ngundang perangkat kesehatan dari puskesmas, misalkan untuk untuk sosialisasi stunting, itu bisa nanti yang bersangkutan diberi honorarium. Kemudian menyesuaikan PPh-nya PPh 21 sebanyak 5% untuk PNS dan 15% untuk yang non-PNS. Kemudian ada honorarium non-PNS 5%. Yang 15% itu kalau golongannya golongan 4 ya. Jadi misalkan kalau kepala dinas itu insya Allah golongannya 4 itu tinggi. Tapi kalau nurse, perawat itu kemungkinan besar dia 5% pajaknya. Kemudian NPWP-nya itu harus dicantumkan di pembelian pajak konsumsi jika konsumsi itu memakai faktur. NPWP-nya untuk honorarium pun untuk semua pengeluaran seperti konsumsi, kemudian honorarium, pajak sewa, itu NPWP-nya Universitas Brawijaya
tercatat di situ ya, sudah kelihatan ya, 63.525.538.3652000. Ini dia. Jumlahnya yang kita share memang nggak seberapa ya, cuma 2 juta, tetapi kita karena ini dana masyarakat, kita harus mempertanggungjawabkan semua penggunaan yang kita keluarkan. Terdiri dari apa aja? Nota belanja. Tadi saya bilang kalau misalkan pembelian kayak misalkan sayur mayur di pasar gitu kan nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin kita minta nota belanja gitu kan, nggak mungkin. Di list saja pengeluarannya hari itu apa, terus kemudian nanti bendaharanya membuat kwitansi DRK, nanti akan di-share. Nanti rinciannya ada di situ. Jadi terlampir saja nanti di total semuanya, kemudian terlampir gitu aja. Terus tadi daftar hadir sudah ya. Terus kwitansi DRK nanti ada. Kemudian ada tanda terima juga. Ini biasanya untuk sewa atau untuk sewa sama untuk pembelian misalkan barang-barang juga gitu juga bisa. Kemudian ada SSP, itu pajak yang tadi itu nanti akan ada SSP-nya. Jadi setelah kalian bayar pajak, itu nanti pasti akan muncul SSP. Nanti di buku panduan juga akan ada seperti apa bentuknya. Ini bentuk DRK atau kwitansi yang kalau yang di panduan kemarin itu kan dari pejabat pembuat komitmennya kan LPPM. Ini karena nanti dana ini yang mendistribusikan adalah Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik, maka kwitansi DRK-nya akan seperti ini. PPK-nya adalah DALA, kemudian itu bisa lihat di situ ya. Itu seperti itu. Kwitansinya seperti itu, nanti di-share, sudah di-share di Google Drive ya Mbak Nanda ya. Nanti ini semuanya akan di-share di Google Drive. Nah, ini adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi semua penggunaan penggunaan dananya itu ini total semuanya 2 juta ya. Di sebanyak jumlah 2 juta itu nanti ditulis di sini. Jadi misalkan yang bertentang di bawah ini ada nama bendahara kalian ya. Kemudian NIM, jabatan, di desa apa, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penggunaan dana pada desa sebesar 2 juta rupiah, seperti itu ya, untuk kegiatan mahasiswa membangun 1000 desa. Ditandatangani oleh bendahara, di atas materai, nama jelas. Itu aja SPTJM, sudah lagi. Kita langsung diskusi aja ya. Ada tambahan? Mbak Nanda ada menambahkan? Oke, teman-teman, aku tambahin dikit ya. Jadi, tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Liah terkait bagaimana teman-teman akan mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah diberikan oleh Panitia MMD 2023. Untuk kwitansi DRK ada format terbaru, teman-teman bisa lihat tetap di link yang sama di panduan keuangan, sudah ada link-link kwitansinya. Untuk di dalamnya sudah kami ganti menjadi format yang terbaru, dan untuk terkait bagaimana cara untuk membuat SPP akan coba saya tutorial ya teman-teman sebentar. Kita tutorial kan yang buat kwitansi SPP buat. Sebentar Bu, Pak, nanti aja dijawab di forum. Sebentar Bu, saya bukain buka. Boleh Bu. Itu surat pernyataannya itu nanti berupa hard file ya adik-adik ya. Berupa hard file, terus nanti dijilid. Karena laporannya harus satu kesatuan. Oke, teman-teman coba saya share screen ya.
Mohon maaf, konfirmasi udah terlihat belum? Sudah ya. Jadi yang pertama nanti teman-teman bisa lihat di panduan udah ada kode e-billing yang harus teman-teman copy aja di Google. Setelah itu teman-teman tinggal copy ID billingnya Universitas Brawijaya. Contohnya ini. Setelah itu teman-teman tinggal buat e-billing, nanti akan muncul seperti ini. Nama Universitas Brawijaya, alamatnya veteran. Setelah itu jenis pajaknya dipilih yang PPh 23. Untuk jenis setoran, tergantung ya teman-teman, kalau misal teman-teman membayarkan untuk konsumsi, untuk jenis setorannya adalah 104, dan untuk jenis setoran untuk sewa yaitu 100 atau massal. Itu perbedaannya ya teman-teman. Untuk masa pajaknya adalah sesuai dengan teman-teman membayarkan pajak. Misal tadi kan disarankan oleh Bulia, teman-teman bisa melakukan pembayaran pajak digabung menjadi satu. Tapi dengan syarat konsumsi dengan konsumsi, sewa dengan sewa. Setelah itu untuk tanggalnya, masa pajaknya disesuaikan dengan teman-teman membayarkan pada bulan apa. Misal di bulan Agustus, berarti dipilih masa pajaknya adalah bulan Agustus. Setelah itu tahun setoran pasti 2023, jumlah setoran adalah sesuai dengan perhitungannya teman-teman berapa, silakan diisi, nanti ureannya bisa ditulis, misal pajak konsumsi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Seperti itu, nanti buat kode e-billing, setelah teman-teman buat kode e-billing, nanti akan muncul di data billing. Setelah itu teman-teman copy, silakan di-download data billingnya, di-save, setelah itu akan muncul seperti ini, SPP-nya teman-teman, seperti apa yang harus teman bayarkan. Nah, ini yang bisa dipajakkan, yang bisa dibawa teman-teman ke kantor pos atau ke bank untuk membayarkan pajaknya. Kalau teman-teman ingin menyetorkan pajaknya melalui m-banking, bisa dituliskan adalah ID billingnya yang terdapat di SPP teman-teman ketika teman-teman sudah mendownload ID billingnya. Seperti itu. Mungkin itu tambahannya Bu ya. Dan untuk tadi yang terkait SPTJM, SPTJM akan menjadi satu dengan laporan berjilid yang akan teman-teman kirimkan ke kami. Nantinya akan diinformasikan pajak untuk laporannya akan dikirimkan di mana. Terima kasih. Itu sudah. Oke, izin jawab ya. Untuk semua pembelian konsumsi itu dikenakan pajak berapapun nominalnya, walaupun pembelian konsumsinya 10.000 itu akan tetap dikenakan pajak sebesar 2%. Izin bertanya Bu, untuk kudapan atau makanan yang saya lihat di buku panduan ada minimal waktu acara. Lalu untuk penyediaan air minum saja juga harus mengikuti hal tersebut. Iya teman-teman, selama teman-teman mempergunakan pembelian barang tersebut untuk menjadikan konsumsi, itu harus dikenakan pajak berapapun nominalnya. Permisi, izin bertanya Bu, misal laporan tidak sesuai dengan RAP yang diajukan. Oke, kemarin teman-teman sudah mengajukan rencana anggaran. Ketika teman-teman pengeluarannya tidak sesuai dengan RAP diperbolehkan, tetapi komponen-komponennya tidak boleh berbeda ya teman-teman. Misal konsumsi, tapi konsumsinya digunakan untuk kegiatan yang berbeda, sangat diperbolehkan. Untuk berlakunya e-billing itu adalah 1 kali 24 jam. Ketika teman-teman sudah mengisikan e-billing, silakan untuk segera melakukan pembayaran melalui bank atau kantor pos atau melalui m-banking. Ada pertanyaan. Anggaran fisiknya, ya. Sesuai tadi yang sudah di panduan juga teman-teman bahwa harus ada bukti-bukti ketika teman-teman sudah melampirkan kwitansi, di belakang kwitansi juga harus ada bukti-bukti fisiknya mulai dari nota, presensi, undangan, dan lain sebagainya. Karena tadi belum disampaikan Bu ya, untuk konsumsi itu bukan hanya presensi kegiatan teman-teman, tapi juga ada surat undangan yang sudah di panduan bagaimana untuk pembuatan surat undangannya. Bisa bertanya untuk barang-barang lain kode DEP sama dengan konsumsi beda teman-teman. Jadi untuk konsumsi itu adalah 104 dan untuk sewa adalah 100.
Itu khusus untuk PPh 23. Untuk PPh 21 itu tidak ada kode masanya. Izin bertanya, Bu, apakah ini semua pembayaran dikenakan pajak atau nanti dana dari kampus sudah habis untuk pembayaran pajak saja? Oke, saya menjawab ya. Ini ada yang bertanya barusan, Bu, apakah ini semua pakai pembayaran dikenakan pajak? Apa nanti dana dari kampus tidak habis untuk pembayaran pajak saja? Tidak akan habis digunakan pajak, teman-teman, karena pajaknya hanya 2% untuk konsumsi dan sewa. Dan untuk pemateri atau narasumber ada 5%. Karena memang kita harus punya kewajiban teman-teman untuk membayar pajak. Jadi untuk pembelian bahan habis pakai apapun, selama itu tidak dijadikan konsumsi, sewa, dan narasumber, itu insya Allah tidak dikenakan pajak, seperti yang ada di panduan. Jadi untuk SPJ ini, yang di SPJ-kan atau dilaporkan, itu hanya untuk kegiatan yang nilainya 2 juta itu ya, adik-adik ya. Pengeluaran pribadi tidak usah dilaporkan. Ya, itu aja. Sudah jelas ya. Kemudian penggunaan konsumsi, pembelian konsumsi. Jadi misalkan kalian membeli konsumsi 5 kali, jangan satu-satu gitu, dikumpulkan jadi satu aja, terus kemudian dalam satu DRK nanti baru dibayarkan pajaknya. Oh, anjir, Pak. Yang itu untuk kasus tertentu ya. Jadi enggak semuanya. Oke, izin menjawab ya teman-teman terkait pajak tersebut. Jadi gini, ketika teman-teman ingin membayarkan pajak, boleh per konsumsi, boleh ketika semua konsumsi sudah dijadikan satu. Jadi ketika konsumsi sudah dijadikan satu, sudah di-list dalam Excel, terus teman-teman sudah tahu jumlah pajaknya berapa, lah itu bisa dijadikan dalam satu pembayaran pajak. Dan yang dituliskan di dalam e-billing adalah pajaknya bukan belinya teman-teman. Jadi pajaknya 2% saja. Dan tadi dijelaskan kuliah, ketika teman-teman membeli konsumsi di toko yang sama, ketika teman-teman selama kegiatan, misal pelatihan, itu ada 4 kali, dan pembelian konsumsinya di toko yang sama, teman-teman bisa melakukan kwitansi DRK-nya menjadi 1. Dan di belakangnya nota-notanya harus ada 4, karena teman-teman ada 4 pembekalan atau 4 kegiatan sosialisasi. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, kalau beda tokoh berarti harus dibedakan kwitansi teman-teman, karena kan pasti untuk kwitansi DRK-nya berbeda ya, karena penerimanya juga berbeda. Untuk pembayaran pajak bisa di akhir teman-teman, karena seperti yang kami bilang tadi, teman-teman bisa menggabungkan semua pajak konsumsi menjadi satu dan dibayarkan di akhir. Untuk pembayaran pajaknya hanya diperuntukkan pengeluaran 2 juta yang kami berikan. Jadi apabila ada pengeluaran di luar 2 juta, tidak perlu dibayarkan pajak, teman-teman. Izin bertanya, Bu, saya masih belum paham mengenai kwitansi. Apakah di setiap pembelian barang? Ya, jadi untuk setiap pembelian barang harus terdapat kwitansi DRK. Jadi teman-teman kalau misal beli sayur gitu, pasti Bapak jual sayurnya enggak punya stempel, itu enggak apa-apa dengan cara teman-teman menuliskan rinciannya di belakangnya, atau teman-teman membuat di kertas HVS, menuliskan rinciannya seperti apa pembelian sayurnya, setelah itu memberikan kwitansi DRK-nya, penjelasannya seperti apa, setelah itu Bapak tukang sayurnya tanda tangan di penerima kwitansinya, dan dengan menunjukkan KTP-nya. Pajaknya untuk apa? Karena kita udah menjadi PT NBH, teman-teman, kita diwajibkan untuk membayar pajak apabila kita mengeluarkan untuk konsumsi kegiatan kita.
Oke, teman-teman, izin bertanya, izin menjawab, maaf ya. Jadi kemarin kan sudah diberitahukan di panduan ya bahwa RAB yang harusnya dituliskan adalah RAB yang sudah dikenakan pajak. Di panduan sudah sangat jelas, teman-teman, bahwa untuk seluruh RAB yang diajukan sudah termasuk pajak. Untuk pembelian secara online, itu teman-teman tinggal melampirkan nota pembelian dari Shopee, dan untuk kwitansinya ditulisnya adalah pembayarnya. Kan itu ada yang menerima dan membayarkan. Oke, dipersilakan Ulrich langsung on cam dan on mic. Baik Bu, sebelumnya mohon maaf saya belum bisa on cam dikarenakan, jaringan saya masih kurang stabil. Tapi saya izin bertanya Bu, kira-kira kan nanti misal saya ada 5 kegiatan dan saya mau di 5 kegiatan yang berbeda itu saya membutuhkan air mineral. Kalau pembelian air mineralnya dilakukan, sekaligus beli 5, tapi notanya hanya 1, itu diperbolehkan nggak Bu? Berarti pengenaan pajaknya itu atas 1 nota atau per barang yang dibeli? Boleh. Jadi jadi gini, sebenarnya ini mungkin kalian nyangkanya akan ribet ya, sebenarnya enggak. Konsumsi itu gini, selama kalian membeli di toko yang sama, maka itu pajaknya itu dan kwitansinya itu bisa dijadi satu gitu. Kemudian minum itu dijadikan di total aja semuanya dulu, terus kemudian nanti bisa dihitung belakangan. Jadi jadi satu kesatuan selama tokonya sama, ya. Untuk pembelian di Shopee juga bisa, nggak apa-apa. Itu kan di Shopee kan ada apa namanya, ada invoice-nya, itu disertakan. Beli di Indomaret juga nggak apa-apa, ya. Nanti di DRK itu kan ada kwitansi yang ada yang membayarkan. Kalian saja di situ nulisnya. Tukang sayur pun sebenarnya tidak perlu tanda tangan, nggak apa-apa gitu kan. Tetapi nanti di kwitansi ada tulisan yang membayarkan. Tadi kan di kwitansi yang di-share sama Mbak Nanda kan sudah jelas. Ada yang menerima garis miring, ada yang membayarkan. Nanti yang membayarkan bisa kalian sendiri, tidak usah tukang sayurnya tanda tangan di kwitansi itu. Nah, tuh kan. Itu kan ada yang menerima sama yang membayarkan. Itu bisa kalian sendiri nanti, ya. Baik Bu, berarti izin mengkonfirmasi Bu, berarti sebenarnya kalau di dalam satu toko yang sama, dikenakan pajaknya sekali aja begitu ya Bu ya? Di total dulu baru dikenakan pajak? Iya, begitu Baik. saja. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Bu, yang Paulus. Aloysius, silahkan bertanya. Oke Bu, mungkin sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena sedang berada di dalam kereta Ibu. Izin bertanya, untuk penggunaan pembayaran pajak ini kan sebelumnya kan tidak dianggar pada beberapa semua mahasiswa, semua kelompok itu kan tidak ada yang menganggarkan pajak di RAB-nya begitu ya Bu ya. Nah, saya kalau misalkan penggunaan RAB itu di RAB kan sudah pas 2 juta ya Bu ya. Nah, dari situ sendiri kemungkinan untuk
membayar pajaknya itu bukan berasal dari dana RAB-nya seperti itu, Bu. Itu apakah boleh ya, Bu? Kalau misalkan dana RAB-nya tidak mencukupi, tapi kita menggunakan uang kelompok pribadi untuk membayar pajaknya itu, Bu. Nggak apa-apa. Ini berarti kan pembelian konsumsinya berarti dari dana pribadi kalian kan? Mana dia? Iya, Bu. Membeli konsumsi atau membayar sewa itu pakai uang dana RAB, tapi nanti membayar pajaknya bukan dari dana RAB, itu apakah diperkenankan ya, Bu ya? Kalau misalkan ujung-ujungnya amit-amit dananya buat kelompok ini tidak cukup untuk bayar pajak seperti itu. Oke, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Baik, Bu. Saya ulang ya, Bu. Kalau di RAB itu kan kita sudah mengajukan anggaran pas sebesar 2 juta. Kalau ditambah pajak kan berarti kan lebih dari 2 juta ya, Bu ya. Nah, dari situ berarti kan secara otomatis mau nggak mau kita kan menggunakan uang pribadi kelompok untuk membayar pajak seperti itu. Itu diperkenankan atau tidak, Bu? Seperti yang ada di buku panduan, jumlah 2 juta itu sebenarnya sudah termasuk pajak, Dik. Semua anggaran itu, iya. Jadi kalau di total misalkan nih 2 juta kalian dibelikan konsumsi semua misalkan ya, itu untuk bayar pajaknya itu cuma 20 ribuan gitu. Jadi jadi anggaran yang kalian susun itu sebenarnya sudah termasuk pajak sebenarnya. Jadi tidak bisa menggunakan uang di luar 2 juta, maksudnya uang pribadi. Jadi sudah termasuk yang di RAB kalian susun itu sebenarnya sudah termasuk pajak. Itu ya. Itu kan ada di buku panduannya. Gitu ya, Alesius? Baik, Bu, izin mau konfirmasi, berarti nanti kalau di LPG-nya sendiri pas pelaporan bebannya itu berarti bebannya bisa aja 2 juta lebih 20.000 itu misalkan seperti itu ya, Bu? Enggak, tetap 2 juta. Tetap 2 juta. Jadi gini, semua totalnya nanti dikesampingkan pembelian yang menggunakan dana pribadi kalian. Kami hanya akan menghitung 2 juta itu sudah termasuk pajaknya. Gitu ya. Jadi tidak mungkin kalian nanti di SPJ 2 juta 20.000. Nggak bisa. Tetap harus 2 juta. Gitu ya. Baik, Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, Bu, izin bertanya. Ada beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama itu kan tadi dikatakan di awal kalau kita itu ketika beli di toko yang sama dan barang yang berbeda itu yang di awal itu katanya ketika konsumsi itu untuk pembayaran pajaknya itu dapat disatukan semua lalu dibayarkan di akhir MMD. Nah, kemudian tadi ketika Ibu menjawab pertanyaan yang pertama itu ketika barangnya itu dari toko yang sama itu pembayaran pajaknya itu dapat disatukan. Nah, berarti ketika itu konsumsi yang maksudnya disatukan itu cuman ketika konsumsi itu di satu toko yang sama. Jadi misalnya di dalam satu toko yang sama itu kita beli konsumsi terus kita beli barang lain. Nah, untuk pembayaran pajaknya itu konsumsi yang itu dan barang itu sendiri. Nah, itu kan berarti ada dua e-billing. Nah, atau dua e-billing ini dapat disatukan kayak gitu. Karena tadi sepemahaman saya yang pertama itu ketika konsumsi itu semuanya dapat disatukan
dan dibayar di akhir. Nah, pertanyaan yang kedua itu kan di di sini kita cuma dikasih 2 juta nih, Bu. Nah, kalau misalnya ketika pelaksanaannya itu ternyata kita menggunakan dana pribadi. Nah, karena kayak nggak nutupin, Bu, untuk 2 juta ini misalnya. Nah, itu untuk laporannya sendiri di LPJ-nya itu, apakah kita harus membedakan antara penggunaan yang 2 juta dan penggunaan dana pribadi atau bagaimana, Bu? Seperti itu. Dan yang ketiga, tadi itu dikatakan di kwitansi DRK itu harus ada KTP. Nah, itu apakah maksudnya kita harus foto KTP penjual atau kita meminta fotokopi KTP atau sebenarnya bagaimana, Bu, penggunaan KTP ini? Mungkin segitu dulu, Bu, dari saya. Oke, aku menjawab ya. Saya menjawab. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya adalah apakah bisa dibayarkan satu-satu atau bisa sekaligus. Nah, itu tergantung teman-teman. Jadi sistem pembayaran pajak itu bisa dibayarkan per tokoh atau ketika teman-teman sudah membayarkan ke semua tokoh pembayarannya dan pajaknya dijadikan satu. Jadi tergantung teman-teman lebih nyamannya seperti apa, mau dibayarkan per tokoh, per kwitansi DRK, atau dijadikan satu di akhir. Tetapi nantinya ketika teman-teman menjadikan satu semuanya untuk pajaknya, di setiap lampiran di belakangnya harus dilampirkan. Dan harus jelas di situ tulisannya, pembayaran konsumsi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, untuk mengetahui bahwa pembayaran teman-teman adalah untuk beberapa agenda. Tetapi ketika teman-teman merasa kebingungan untuk membayarkan menjadi satu, bisa dibayarkan per kegiatan atau per tokoh. Yang pertama. Yang kedua, tadi pertanyaannya adalah untuk pelaporan apakah hanya untuk anggaran 2 juta atau pelaporan untuk anggaran di luar 2 juta. Jadi untuk yang dikumpulkan di kami hanya untuk anggaran 2 juta. Jadi yang dilaporkan hanya untuk anggaran 2 juta. Jadi itu termasuk pajak. Untuk pembelian dan untuk pajak di pelaporan hanya cukup 2 juta. Untuk yang pengeluaran selain 2 juta, itu tidak usah dilaporkan ke kami, karena itu adalah pengeluaran dengan uang pribadi teman-teman. Seperti itu. Terus pertanyaan yang 3 tadi, boleh diulang, Dik? Baik, Bu. Tadi itu ketika Ibu menjelaskan yang buat kwitansi DRK itu, misalnya kita beli sayur tadi. Nah, kata ibunya tadi bilang tanda tangan itu boleh penjual, boleh kita, dan ada KTP-nya. Nah, maksud KTP-nya itu apakah kita minta fotokopi KTP atau gimana begitu? Oke, saya menjawab ya. Jadi ada 2 pilihan teman-teman. Di kwitansi DRK jelas, dari panduan yang pertama dan panduan yang kedua sama-sama ada tulisan yang menerima dan yang membayarkan. Ketika teman-teman memilih yang menerima, itu berarti harus pemilik tokoh atau pemilik dagangan sayur tersebut yang menandatangani. Ketika beliau tidak memiliki stempel, itu harus dicantumkan KTP dari penandatangan. Tetapi ketika teman-teman memilih yang membayarkan, berarti adalah orang yang membayarkan di toko tersebut. Misal di toko di sayur, tukang sayur, pasti mereka tidak punya nota, tidak punya stempel dan lain-lain. Teman-teman bisa memilih yang namanya yang membayarkan. Dengan rincian di belakangnya adalah sayur-sayur apa aja yang teman-teman beli. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi, Paulus? Baik, Bu. Berarti izin konfirmasi untuk yang pertanyaan ketiga ini berarti tidak perlu KTP ya? Ketika teman-teman memilih yang membayarkan, jadi tidak perlu KTP. Tapi kalau memilih yang menerima, harus ada KTP, karena beliau pasti tidak punya stempel, kan? Oh ya, baik, Bu. Ya. Oke, selanjutnya Maharani. Maaf, saya izin bertanya, kalau misalnya untuk keperluan, misalnya untuk print surat atau beli ID card atau sampah plastik itu perlu dikenakan pajak juga nggak ya, Bu? Oke, untuk pembelian bahan habis pakai di luar konsumsi, baik itu pembelian EM4, pembelian ATK, pembelian bahan habis pakai selain konsumsi, itu tidak dikenakan pajak, karena itu langsung habis, teman-teman. Oke, ada lagi? Terima kasih. Oke, selanjutnya 633 Badaran
Tiar bisa langsung disampaikan, Dek. Bisa langsung Maaf, unmute. mohon maaf izin bertanya. Untuk pajak kan kita lewat NPWP-UP. Nah, itu kan Iya. udah ada NPWP-nya, udah ada nomornya juga. Nah, untuk akses ID billing-nya kan butuh password, Bu. Nah, itu passwordnya apa ya, Bu? Oke, jangan ditulis e-billing ya di Google, tapi teman-teman tinggal klik link yang ada di panduan. Kalau teman-teman ngeklik yang ada di panduan, teman-teman tidak perlu masukkan user dan password, langsung muncul ketampilan yang tadi saya share screen. Bisa dicoba ya. Karena kalau teman-teman nulisnya e-billing pajak, teman-teman akan login user dan password. Karena kita tidak membayarkan pajak ke pusat, tapi ke Pratama Malang. Jadi kita punya kode khusus, teman-teman. Jadi silakan dibuka panduan keuangan yang sudah kita share sekitar 1 bulan lebih yang lalu. Oke. Oke, ada lagi? Belum on mic, Dek. Bu, izin bertanya, Bu. Berarti Ya. untuk pembelian yang tidak ada kwitansinya itu kita pakai DRK ya, Bu? Bukan tidak ada kwitansinya, tidak ada nota. Oh iya, yang tidak ada nota. Dan juga untuk misal kita beli konsumsi yang sudah ada termasuk pajaknya itu, kita tetap menghitung pajaknya di akhir atau bagaimana, Bu? Misal membeli ke Indomaret atau supermarket yang sudah disertai pajak seperti itu. Oke, saya jawab ya. Jadi kalau yang ada di supermarket itu adalah pajak PPN, teman-teman, bukan PPh. PPh adalah kewajiban kita sebagai instansi membayarkan PPh-nya. PPh dan PPN adalah berbeda. Kalau teman-teman kepo apa bedanya PPN dan PPh, bisa dicari di Google ya, apa bedanya PPN dan PPh. Sangat berbeda. Supermarket atau Indomaret atau apapun itu, Superindo dan lain-lain, itu adalah membayarkan PPN. Sedangkan kami instansi pengguna jasanya adalah PPh. Jadi PPh harus tetap dibayarkan sebanyak 2% untuk konsumsi dan 2% untuk sewa. Ada lagi? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya Akmal Rizkilah. Akmal dulu, Pak, di sini. Oke, untuk Akmal bisa langsung on mic dan disampaikan. Oke, sebelumnya mohon maaf Bu, saya tidak bisa on cam karena tidak memungkinkan. Saya ingin bertanya, untuk dari kegiatan kami sendiri kan sebelumnya disampaikan bisa berubah ya Bu untuk di desanya. Tapi apakah detail untuk RAB-nya bisa berubah juga Bu? Contohnya detail RAB apa menjadi apa? Contohnya misalkan yang harusnya untuk perbaikan barang, tapi ternyata di sana biasanya sudah memperbaiki barang tersebut, Bu. Jadi sudah tidak bisa gitu untuk perbaikan barang. Itu bagaimana, Bu? Oke, untuk perubahan rincian anggaran itu diperbolehkan, asalkan sesuai dengan panduan yang sudah kami buat. Misal contohnya, kami sudah tidak meng-ACC pembelian kuota internet sebanyak itu, karena kemarin kami menemukan pembelian kuota internet hingga 500.000. Itu sangat tidak kami perizinkan. Melainkan teman-teman membeli kuota internet hanya 50.000. Akan kami izinkan karena itu adalah kita lihat detail tema yang akan teman-teman lihat, misal yang teman-teman gunakan. Misal ada tema digitalisasi, memang membutuhkan jaringan internet. Kami akan ACC kuotanya. Tapi ketika hanya dituliskan untuk kegiatan kelompok, akan tidak kami ACC. Karena dari awal sudah kami beritahu ya, bahwa bantuan 2 juta untuk bantuan kegiatannya teman-teman di lapang. Bukan untuk kegiatan kelompok ataupun pribadi. Jadi untuk kegiatan masyarakatnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau merubah rincian anggarannya, diperbolehkan. Asalkan sesuai dengan batasan yang ada di panduan yang sudah teman-teman dapatkan dari 1 bulan yang lalu. Ada yang ditanyakan kembali? Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Selanjutnya Muhammad Dirga, langsung on mic, Dek. Oke, baik, Untuk Bu. yang tanya punya sebentar ya. Ada yang tanya, ada yang punya kode e-billing dan lain-lain, bisa dilihat di buku panduan. Di buku panduan sangat-sangat jelas teman-teman, untuk semua link ada di dalam buku panduan.
Dan di dalam buku panduan sudah ada link setiap kwitansi, setiap e-billing, setiap pelaporan, termasuk SPTJM akan kami share untuk link SPTJM-nya seperti apa. Jadi silakan dilihat di grup. Dan untuk teman-teman bendahara yang belum masuk di grup, kami berusaha untuk membuat grup mirror dari grup bendahara pertama. Dan semua informasi juga kami share ke dalam grup Kordes. Jadi teman-teman bisa minta ke teman-teman Kordes informasi apa terupdate dari Ibu Bapak Panitia MMD. Oke, ada yang ditanyakan kembali untuk... Oke, lanjut ya. Akmal Rizkilah, langsung disampaikan, Dek. Izin Bu, saya belum. Oke, Dirga dulu. Saya Boleh, izin Dek. konfirmasi Bu, untuk pelaporan nanti itu yang terkena pajak, contohnya konsumsi itu nanti terlampirnya itu berarti ada 2 ya Bu. Untuk pajaknya, misal konsumsi 200.000, pajaknya 4.000, jadi terlampir 4.000, dan di nota untuk konsumsinya itu terlampirnya 196.000, seperti itu apa Bu? Tadi konsumsinya, jadi gini, kalau untuk pembelian, oke gini, misal notanya kalian beli konsumsi 200.000, berarti pajaknya 4.000, berarti di kwitansi DRK-nya ditulis adalah jumlah nota plus pajak, berarti adalah 200 plus 4.000, berarti 204.000 rupiah. Itu untuk kwitansi DRK. Di belakangnya ada nota pembeliannya teman-teman sebesar 200. Setelah itu di belakangnya lagi ada bukti pembayaran pajaknya. Seperti itu. Berarti untuk buktinya itu bakal melebihi apa RAB yang terkena pajak gitu Bu? Jadi kan di panduan itu sudah sangat jelas ya, bahwa panduan yang teman-teman buat harus sudah dikenakan pajak. Berarti kalau di RAB teman-teman 200, silakan dihitung berapa jumlah dipluskan pajak itu menjadi 200 untuk pembelian konsumsinya. Jadi kan sudah sangat jelas ya di panduan, silakan teman-teman baca panduan kembali, bahwa sangat-sangat jelas di situ ada catatan bahwa RAB yang dibuat harus sudah dikenakan pajak. Baik Bu, izin konfirmasi, berarti ya udah itu clear untuk masalah ini. Saya mau konfirmasi yang tidak yang tidak terkena pajak itu yang barang habis pakai, ya, contohnya yang pembelian barang untuk pelatihan seperti itu ya Bu, bisa ya? Ya, untuk pembelian sporting kegiatan seperti misal ada EM4 dan lain-lain, pembelian sayur, ketika pembelian sayur itu memang untuk praktek, itu tidak perlu dikenakan pajak, hanya konsumsi dan sewa untuk pajak. Terima kasih Bu. Oke, lanjut untuk Ulrich Sofia, bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Baik Bu, saya izin bertanya lagi. Kalau semisal 2% dari nominal yang kita belikan itu ternyata nominalnya tuh jadi nggak bulat gitu Bu, dan total akhirnya nggak pas 2 juta, tapi bisa jadi angkanya kayak 1.997.000 sekian, itu bagaimana ya Bu? Apakah boleh dibulatkan atau justru seperti itu, atau bagaimana ya Bu? Oke, kita teman-teman tidak boleh melaporkan kurang dari 2 juta. Tadi mungkin saya sedikit merubah pernyataan Ibu Lia ya. Jadi untuk pelapor itu sangat dibolehkan lebih dari 2 juta teman-teman. Jadi nggak boleh lebih banyak. Misal nih 2 juta, berarti kan pajak 2%-nya itu 40.000. Misal teman-teman harus meng-SPJ-kannya 2.040.000. Nggak apa-apa. Tapi kalau kurang 2 juta, sangat tidak diperbolehkan. Nanti teman-teman akan bermasalah karena teman-teman harus membuat SPTJM kan, surat pernyataan mutlak. Jadi kalau lebih dikit nggak apa-apa Dek. Jadi diusahakan pas dulu 2 juta karena SPTJM-nya teman-teman harus sesuai dengan penerimaannya teman-teman dari universitas. Baik Bu, Oke. izin konfirmasi. Berarti kan tadi boleh lebih dikit. Sisa kelebihan dari 40.000 itu apakah boleh dibayarkan melalui iuran tim kelompok atau tidak boleh Bu? Boleh Dek, karena kan seharusnya kan itu harusnya 2 juta pas ya, tapi ada lebih sedikit 2%, itu diperbolehkan menggunakan iuran kelompok. Tetapi nanti berarti SPTJM-nya
menjadi tetap 2 juta ya, bukan 2.040.000. Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Lanjut Izah Kuratuain, bisa langsung on mic, Dek. Izin bertanya, Bu. Kan tadi Ibu bilang kalau misalnya yang konsumsi itu bisa ditaruh di akhir gitu, dijumlahin semuanya ya, Bu ya. Misalnya di tiap acara yang beda gitu. Terus untuk pajak pembayaran ya? itu, iya, yang konsumsi. Ya. Lalu itu untuk Terus? pembayarannya itu tetap 2% dari jumlah totalnya atau 2% per toko atau kegiatannya gitu, Bu? Terima kasih. Oke. Oke, teman-teman. Untuk 2 pajak per toko dan 2 pajak ketika teman-teman total itu akan hasilnya sama, tidak akan berbeda. Oke. Jadi ketika teman-teman mau ngitung 2% dari setiap toko atau setiap pengeluaran dan pajaknya harganya di total dulu baru dihitung pajaknya akan sama jumlahnya, teman-teman. Oke? Oke, terima kasih banyak, Bu. Oke. Selanjutnya Sabrina Salsabila. Izin bertanya, Bu, mungkin untuk yang pertama itu, izin bertanya mengenai, kan kalau semisal awalnya itu diajukan barangnya itu harganya misal 200.000. Nah, kalau perubahannya itu yang diperbolehkan itu jumlah harganya atau boleh berubah menjadi barang lainnya, Bu? Itu untuk yang pertama. Lalu untuk yang kedua itu, kalau semisal dananya itu yang awalnya diajukan itu kecil menjadi besar, nah itu dari UB sendiri itu apa diperbolehkan dana yang besar itu yang diterima, tetapi nanti akan ada perubahan di barang lain yang menjadi kecil gitu, Bu. Tapi untuk akhirnya tetap 2 juta. Itu apakah diperbolehkan? Lalu untuk yang ketiga, itu kebalikannya, kalau semisal barangnya yang diajukan itu awalnya besar menjadi kecil, apakah bisa disalurkan ke kegiatan lain begitu, Bu, untuk pengeluarannya? Terima kasih. Oke. Jawabannya sama karena pertanyaannya cuma bolak-balik ya, Dek. Jadi sangat diperbolehkan untuk merubah komponen dan jumlah nominal untuk dari RAB menjadi ke pelaporan. Jadi ketika ada harga yang awalnya besar menjadi kecil, kecil menjadi besar diperbolehkan. Asalkan pelaporan harus sejumlah 2 juta rupiah. Oke? Baik, Bu, berarti izin konfirmasi kalau misal berubah barangnya maupun harganya di kegiatan manapun diperbolehkan asal hasil akhirnya itu tetap 2 juta begitu ya, Bu? Iya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, lanjut Tasya. Iya, Bu, izin bertanya. Tadi jadi untuk kwitansinya itu yang pertama ada DRK, ada bukti nota dari penjualnya sama ada pajak. Tapi kalau misalnya emang barangnya itu bukan sewa atau konsumsi, cuman ada 2 lampiran DRK sama nota dari penjualnya itu aja ya, Bu? Iya, tapi untuk konsumsi jangan lupa ya ada presensi kegiatan dan undangan kegiatan. Oh ya, baik, Bu. Terus untuk DRK-nya tadi kalau misalnya pakai yang membayarkan berarti itu atas nama bendahara atau atas nama UB gitu, Bu? Yang dilihat kwitansi DRK yang terbaru ya, kwitansi DRK yang terbaru bisa diklik linknya, itu sudah berubah untuk formatnya. Jadinya adalah yang bertanda tangan yang sebelah kiri adalah bendahara, yang kanan adalah yang membayarkan atau yang menerima. Oke, kalau misalnya yang membayarkan itu yang kalau misalnya yang membayarkan itu dari kitanya, itu nggak perlu KTP atau yang lainnya gitu kan, Bu? Cuman butuh nama dan tanggal aja? Iya. Oke. Baik, Bu, terima kasih. Oke, lanjut Mutiara Hikmah. Baik, Bu, saya izin bertanya. Kalau di awal RAB yang waktu dikumpulkan itu ada 12 broker, sedangkan kemarin itu ada salah satu anggota kelompok saya itu tiba-tiba baru konfirmasi kalau dia gabung lagi ke MMD ini. Nah, itu untuk RAB-nya boleh diganti menjadi 13 broker, tapi sesuai 2 juta atau menggunakan biaya pribadi, Bu. Terima kasih. Oke, seperti yang sudah disampaikan, boleh untuk merubah komponen dan kegiatan di dalam RAB selama pengeluarannya itu disesuaikan dengan panduan keuangan yang sudah kami share ke teman-teman MMD. Oke. Baik, Bu, terima kasih. Oke, lanjut Lina Nurdiana Saputri. Izin bertanya, Bu. Saya mau tanya tentang nota. Jadi dalam satu nota itu boleh nggak dicampur antara ATK, barang cetak, atau barang habis pakai gitu, Bu?
Oke, selama itu pembeliannya di satu toko yang sama diperbolehkan. Tinggal di kwitansinya dijelaskan kwitansi DRK-nya pembelian ATK-nya berapa, pembelian cetaknya berapa, pembelian ininya berapa. Seperti itu. Ketika tokonya sama. Oke. Oh ya berarti satu nota satu toko nggak apa-apa, dicampur itu tidak apa-apa, tapi kalau misalnya udah beda toko, berarti dipisah nota juga ya, Bu? Iya. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, lanjut Hansel Samosir. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait jadi kemarin rancangan anggaran biaya itu kan namanya rancangan, jadi dirancang gitu Bu, sedemikian rupa. Mungkin pertanyaan saya lebih ke ini, jika nanti salah satu misalnya bagian sewa gitu, bagian sewa ternyata kita bisa mendapatkan secara pinjaman gitu. Itu kan terjadi penurunan yang drastis begitu Bu, dan mungkin proker lain kalau kita alokasikan ke proker lain itu nggak membutuhkan dana sebanyak itu. Nah, berarti pelaporan kita kan akan berkurang begitu Bu. Tadi kan statementnya harus 2 juta. Nah, itu bagaimana? Oke, Dek. Ketika ada perubahan sangat drastis ya, itu bisa untuk pengeluaran lainnya sebagai supporting kegiatan. Pasti sekarang teman-teman bisa ngomong bahwa 2 juta itu bisa jadi sisa dan lain-lain. Diusahakan dihabiskan teman-teman 2 juta itu untuk kegiatan teman-teman selama di lapang. Mungkin kegiatan awalnya konsumsinya dibuat 2.000 per pax karena tadi sewanya nggak ada jadinya dipinjami, mungkin konsumsinya bisa jadi 5.000 per pax. Itu kan sangat diperbolehkan ya. Jadi silakan teman-teman mencoba mengotak-atik anggaran teman-teman agar sesuai dengan 2 juta rupiah. Seperti itu. Baik Bu, satu pertanyaan lagi terakhir. Berarti Ya. kalau misalnya nanti dari nota sendiri kita itu nggak dapat gitu, dalam artian dari penjual tadi, kita bisa pakai DRK aja untuk memastikan itu Bu, atau gimana? Oke, ketika tokonya tidak punya nota, bisa pakai DRK aja, tapi DRK-nya dijelaskan rincian pembeliannya apa saja, harganya berapa saja, dan nanti di bawahnya tinggal tanda tangan yang menerima atau yang membayarkan. Seperti itu, Hansel. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Lanjut, Nurillah. Baik Bu, saya izin bertanya sebelumnya, mohon maaf saya nggak bisa on cam. Tadi Ibu sempat menjelaskan kalau semisal untuk pembelian konsumsi itu harus melampirkan daftar hadir dan juga undangan, betul ya Bu? Nah, kemudian kalau semisal di kegiatan kelompok saya itu ada kegiatan posyandu Bu. Nah, untuk kalau kegiatan posyandu sendiri kan itu tidak memerlukan adanya undangan ya Bu. Jadi kayak ibu-ibu sendiri yang inisiatif untuk membawa anaknya di kegiatan posyandu kami tersebut Bu. Nah, tapi kalau untuk daftar hadirnya sendiri mungkin bisa kami cantumkan. Tapi kalau untuk apa namanya Bu, untuk undangannya sendiri itu kan tidak ada Bu. Tentunya karena posyandu itu kan bukan sesuatu kegiatan yang dapat diundang seperti itu Bu. Nah, itu bagaimana ya Bu? Oke, kan itu kegiatannya pasti ada induknya ya. Ketika teman-teman posyandu, nggak mungkin teman-teman ngomong ke setiap warga kan, ngomong ke pihak RT, berarti kan undangannya bisa ditujukan ke Pak Kades, atau ditujukan ke Pak RT, atau ditujukan ke Pak RW, itu kan merupakan surat undangan. Jadi memang kegiatan yang akan teman-teman lakukan teman-teman tidak akan melakukan undangan itu per orang yang ada di desa tersebut kan, bisa ke kepala-kepalanya, misal ke RT, ke RW, kalau ke lurah. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan kembali? Baik Bu, saya ada satu pertanyaan lagi Bu. Tadi kan yang Ibu bahas itu terkait kalau semisal dananya dana yang 2 juta itu masih lebih. Terus kalau semisal dana yang 2 juta itu kurang, semisal kita ada pembelian suatu barang yang di RAB kita cantumkan harganya 200.000, tapi kemudian ternyata di lapangan atau di lokasi itu ternyata harganya 250.000. Jadi terjadi pembengkakan dalam RAB itu apakah diperbolehkan Bu? Oke, jadi kalau semisal ada perubahan rincian anggaran, rincian atau komponennya, itu sangat diperbolehkan. Jadi kan teman-teman tinggal mengurangi beberapa komponen yang tidak bisa dikeluarkan menggunakan anggaran 2 juta. Jadi intinya untuk pelaporan itu harus genap 2 juta.
walaupun nanti beberapa komponen atau harganya tidak sesuai dengan RAB yang sudah dikumpulkan teman-teman. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya, Tasya tadi sudah nanya ya? Oke, lanjut Dean. Kurang 12 menit ya untuk yang bertanya. Oke, Dean bisa langsung on mic. Ya baik Bu, izin bertanya. Untuk presensi kegiatan itu berarti kita lampirkan di setiap kegiatan yang apa Bu, yang ada konsumsinya gitu, atau di setiap kegiatan pokoknya yang semuanya butuh uang di 2 juta itu Bu? Jadi kalau untuk presensi kegiatan hanya dilampirkan untuk pembelian konsumsi. Untuk mengetahui misal teman-teman nyiapinnya konsumsi 40, berarti seharusnya ada 40 orang yang hadir di kegiatannya teman-teman. Jadi untuk kegiatan yang tidak ada konsumsinya, terserah teman-teman mau ada presensi atau tidak, seperti itu. Baik Bu, lalu saya izin bertanya lagi Bu, misalkan toko yang kita beli itu punya nota dan ada stempelnya, itu kita perlu buat kwitansi DRK-nya lagi atau enggak ya Bu? Tetap menggunakan kwitansi DRK, karena kwitansi DRK adalah bentuk bahwa teman-teman mengeluarkan uang 2 juta yang sudah diberikan oleh universitas. Perlu diingat kembali bahwa kwitansi DRK itu tidak menyusahkan teman-teman, jadi di situ ada pilihan yang membayarkan atau yang menerima. Selama toko mau memberikan stempel, silahkan teman-teman memilih yang menerima. Karena biasanya yang menerima adalah syarat mutlak, jadi menyatakan bahwa memang benar teman-teman membelikan makanan atau bahan habis pakai itu di toko tersebut. Oke. Udah Baik, lagi? terima kasih Bu. Sudah cukup Bu. Oke. Lanjut Fatihah. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, di anggaran kemarin kan diwajibkan ada biaya sewa. Kalau nanti ternyata tidak ada biaya sewa sama sekali, bagaimana ya Bu? Apa diperbolehkan? Terima kasih. Oke, tadi juga udah dijawab ya, bahwa perubahan komponen maupun perubahan anggaran itu diperbolehkan, asalkan sesuai dengan panduan keuangan yang sudah diberikan. Berarti kalau tidak ada biaya sewa sama sekali, sebanyak 25% itu nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Oke, lanjut Melia Putri Haryanto. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Bu. Jadi misal untuk laporan keuangan kelompok saya itu komponennya itu tidak ada sewa dan konsumsi, berarti tidak perlu Iya, betul, dia tidak perlu melakukan pembayaran pajak karena memang dirancang atau nanti di list pengeluarannya tidak ada pembelian konsumsi maupun pembayaran sewa, seperti itu. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Oke, lanjut Regina. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya izin bertanya, apabila kelompok saya sudah membeli keperluan kelompok dengan menggunakan format kwitansi yang lama, bagaimana ya Bu? Apakah tetap harus diganti dengan format kwitansi yang baru atau boleh tetap menggunakan yang lama ya Bu? Terima kasih. Oke, pembelian atau kwitansi yang sudah ditandatangani sebelum hari ini itu diperbolehkan. Nanti akan kami proses sendiri, dan untuk pokoknya pembelian per hari ini sampai nanti teman-teman silakan menggunakan kwitansi terbaru. Dan untuk yang kemarin-kemarin sudah memintakan stempel atau sudah membuat kwitansinya, itu silakan tidak usah diganti, tetap itu saja yang dilampirkan. Baik, terima kasih Bu. Oke, 2 pertanyaan terakhir ya. Nafarida, silakan.
Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya Ibu mengenai PPh 23 itu kan sifatnya pemotongan. Berarti kita itu memotong penghasilan dari penjual tersebut. Nah, yang kita bayarkan kepada penjual tersebut setelah kita memotong PPh 23 dari 2% atas penjualan itu, atau memang dari harga penjualannya Ibu? Oke, dari harga penjualannya. Misal teman-teman beli jumlahnya itu ada 190. Berarti pajaknya 190 dikali 2%. Itu adalah pajak. Nanti untuk kwitansi DRK-nya berarti jumlah yang dinota ditambah nilai pajaknya. Itu untuk konsumsi saja ya. Tapi kalau pembelian makanannya itu, misal sayurnya untuk sebagai bahan praktek atau sebagai prototipenya, itu tidak usah dikenakan pajak. Oke, sudah. Baik Ibu, lalu saya izin bertanya untuk pertanyaan kedua Ibu. Bagaimana jika ketika kita memesan konsumsi itu antara jumlah konsumsi dan daftar presensinya itu berbeda Ibu. Misal kita sudah pesan 30, namun di presensi yang hadir itu hanya 20, itu apakah diperbolehkan Bu? Oke, intinya misal yang datang adalah 20 orang, kan berarti konsumsinya sisa. Sisanya dimakan siapa ya? Orang itu harus tanda tangan karena beliau memakan konsumsi yang sudah kami berikan. Baik Ibu, terima kasih. Oke, paham? Sudah cukup Ibu, terima kasih. Oke, satu pertanyaan terakhir, Bianca. Iya, saya Bianca izin bertanya Bu, mohon maaf belum bisa on cam. Nah, ini kan kalau misalnya untuk konsumsi itu ditujukan pada siswa-siswa gitu Bu. Nah itu apakah harus tanda tangan juga? Iya, pokoknya semua pengeluaran konsumsi harus ada bukti presensi. Bukti presensi itu adalah bukti tanda penerima konsumsi tersebut deh. Atau kalau anak SD bisa tulis namanya dan di checklist. Kalau misal anak SD nggak punya tanda tangan. Kalau anak SD punya tanda tangan, ya suruh tanda tangan. Seperti itu deh. Kemudian apakah perlu dokumentasi pembelian bahan-bahan yang ada di RAB itu Bu? Maksudnya dokumentasinya gimana? Jadi kayak maksudnya foto kayak pembelian barang gitu, atau hanya ditujukan untuk notanya saja yang ditunjukkan? Tidak usah foto pembuktian barangnya, karena teman-teman tidak ada pembelian barang di atas 2 juta. Itu untuk pembelian barang di atas 2 juta. Baik Ibu, terima kasih. Oke, mungkin saya kembalikan ke Bulia. Adik-adik sudah jelas ya tadi penjelasannya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa langsung japri ke Mbak Nanda atau saya. Di grup juga bisa. Kita biar bisa semua baca semua ya. Terus ini kemarin itu kan kalian sudah mengumpulkan RAB. Tadi ada pertanyaan yang paling banyak bagaimana jika pajaknya melebihi RAB gitu kan. Setelah kemarin kita lihat itu kayaknya nggak akan melebihi deh gitu. Karena kan di RAB yang kalian masukkan kan sudah termasuk pajak. Gitu. Insya Allah tidak akan lebih. Kalau kurang mungkin iya, tapi kalau lebih insya Allah enggak. Gitu ya. Nggak usah bingung. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, kami siap menjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. 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 Makasih banyak Ibu, semangat Bu.